di grafik guys, ada yang baru nih guys ya di grafik guys. Tuh, ya. Ada virtual button ini kita bisa disable, kita bisa input mapping. Nah, ini dia teman-teman ya. Lancar guys ini guys, Dead Space guys. Mantap sekali ya. Halo guys, balik lagi bersama saya di channel Wahyu Jekta Tutorial. Teman-teman, di video kali ini di sini saya mau share guys ya, ini ada update terbaru ya. Saya coba cek di Game Hub, teman-teman, ini ada update ke versi Game Hub 6.0.6 guys ya. Oke, langsung aja yuk kita bahas teman-teman ya, apa sih yang baru di update kali ini. Semoga bisa lebih stabil di SoC, Dimensity ataupun GPU Mali guys ya. Oke. Langsung aja kita klik, ini dia ya, update available ya. Nah, ini versi 6.0.6 New Steam Friend Achievement, Chat Unlock Notification Invite and Party Join ya. Oke. Ada juga di sini Add Steam Workshop and DLC Management, keren. Ada juga di sini Landscape Detail pack, apa nih, redesign with gitulah pokoknya teman ya. Compatibility rating system, virtual button layout, icon manager, custom install location, external Steam game support ya. Oke, keren. Juga ada Neo Gamepad. Nah, jadi kita bisa ubah gamepad to keyboard. Kalau misalkan ada game yang nggak support gamepad, itu bisa nanti gamepadnya di convert jadi keyboard gitu guys maksudnya. 7, ada aplikasi Zscaler Early in Help, apa tuh artinya tuh. Nah, support EA Game Sup ya teman-teman ya. Game support ya, EE lagi. EA ya. Nah, ini seperti kayak contoh-contoh game EA itu ada apa aja ya, kayak game bola atau kalau nggak salah ya. Landscape, portrait UI, adaptation, gamepad, focus navigation. Kemudian memperbaiki translator, parameter, config, gloss, Mali, frame interpolation, issue, and other bug, teman-teman. Nah, ini ya, ada indikator di sini, teman-teman. Mali ya. Mali itu adalah GPU-nya punyanya MediaTek, teman-teman ya. Nah, ini guys ya. Semoga nanti di game-game yang ada di saya di sini, teman-teman, bisa jalan. Di sini kita langsung saja mau update teman-teman ya, langsung kita coba updatekan configuration. Nah, dia akan langsung mendownload seperti ini. Tapi nanti kalau misalkan teman-teman enggak ada ya, atau sudah hilang, nanti saya sertakan di deskripsi untuk aplikasi Game Hub versi 6.0.6 nya. Nanti teman-teman tinggal download aja guys. Oke, ini langsung aja kita updatekan. Nah, ini sedang menginstall. Oke, ini dia aplikasi terinstall. Udah teman-teman, ternyata kita langsung coba buka lagi. Tadi ada notifikasi tidak terinstall. Kita langsung cek teman-teman ya ke bagian sini, ke bagian setting, dan kita lihat di about cancel. Sorry, kok mau di logout. Nah, ke about kita lihat, oke, sudah terbaru di versi 6.0.6 oversea ya. Oke, good teman-teman. Nah, di sini saya mau coba perlihatkan dulu untuk setting-setting di dalam gamenya. Siapa tahu nanti ada game yang baru teman-teman. Nah, di sini juga ada profile ya. Langsung di sini juga ada stem data sync ya. Nah, ini bin account to view game library. Jadi kita kalau punya akun Steam, itu kita teman-teman loginkan di sini, nanti dia akan terdeteksi ya untuk game library-nya. Keren teman-teman. Nanti itu saya coba bahas di video yang lain teman-teman ya. Kita bahas khusus untuk uji tes Steam, game Steam-nya kayak gimana, bisa jalan atau tidak, bisa lancar atau tidak game Steam yang ada di akun saya teman-teman. Nanti kita coba tes ya di video yang lain. Oke. Nah, di sini kita akan fokus dulu. Oke, kita lihat dulu di sini untuk di bagian settingnya ya teman-teman. Oke, kita lihat dulu untuk settingnya. Ini untuk firmware-nya kita lihat. Oke, nggak ada update ya teman-teman. Biasanya nanti untuk firmware itu ketika kita coba pas masuk ke game itu dia ada notifikasi. Nah, di sini kita mau coba tes dulu GTA aja teman-teman ya. GTA 5 Legacy teman-teman. Kita coba lihat dulu, kita masuk ke dalam settingnya terlebih dahulu ya. Nah, teman-teman, di sini kita lihat ya, ada di titik 4 ini, kita klik. Nah, sekarang tampilannya seperti ini. Ada PC Engine, ada share, ada add to desktop, remove to all library ya, edit cover, KN layout juga di sini kita bisa atur. Teman-teman, lihat ya. Tuh, ini KN layoutnya kalau misalkan kita gunakan keyboard ya. Kalau misalkan enak sih langsung pakai gamepad ya, lebih enak teman-teman ya.
Kita coba masuk ke setting ya, ke PC Engine. Kita lihat di inputnya ada enable virtual button teman-teman, seperti ini, button and layout. Tapi nanti kita mau coba tes langsung pakai gamepad teman-teman ya. Kemudian di general di sini kita lihat, oke, ini ada tambahan sepertinya ya, ada container ya di sini teman-teman. Sebelumnya nggak ada container ini coy. Nah, kalau container ini dia khusus ya, enter virtual desktop. Bentar, kita coba bandingkan dengan yang ada di Poco F7 yang belum diupdatekan guys. Oke, kita lihat teman-teman. Oke, ini dia. Ini juga pasti ya di Poco F7 saya ada notifikasi sama tuh teman-teman ya. Sudah ada notifikasi nih ya. Kita cancel dulu aja. Kita coba teman-teman masuk ke setting dulu ya, PC setting. Nah teman-teman ya, ini sebagai perbandingan aja. Oke, yang atas ini yang masih yang dulu yang belum diupdatekan, teman-teman bisa dilihat itu ada general graphic compatibility. Sedangkan di yang baru itu ada input general, ada container, ada grafik teman-teman ya. Nah ini dia game resolution, kemudian ada compatibility. Nah kalau compatibility ini sama ya, sama guys dengan yang atas ya. Dengan yang lama juga sama, grafik seperti ini, game resolution ya. Di grafik, aduh agak susah juga nih guys. Nah, game resolusi itu ada GPU model teman-teman ya. Kalau di yang bawah nih, GPU model spoofingnya ada Steam Deck ya. Wow. Di grafik guys, ada yang baru nih guys ya, di grafik guys. Tuh, ya. Nah, ini ada GPU model soft apa nih? Bacanya susah. Oke guys ya. Nah, kita coba ini. Oke, ini sebaiknya diupdatekan sih. Di update terbarunya ini di Game Hub lebih lengkap guys. Keren ya. Ini yang lama seperti ini aja nih. Oke, nanti juga di Poco F7 mau saya updatekan teman-teman. Oke ya. Kita bahas dulu di sini yang sudah diupdatekan. Ini kita lihat dulu tadi di input tuh seperti ini aja ya. Ada virtual button. Virtual button ini kita bisa disable, kita bisa input mapping. Nah, ini dia teman-teman ya. Tuh, kita bisa input mapping di sini, keren ya teman-teman. Kemudian juga ada button and layoutnya. Nah, ini tadi kita bisa setting juga di general. Ada launch filenya itu di mana lokasi game filenya, environment ya seperti ini. Kemudian di bagian container ini sih kita bisa masuk ke virtual desktop, ada run program. Nah, di sini kita bisa langsung pilih teman-teman dari patch-nya sendiri ya. Kemudian juga ada work direct-nya di sebelah mana. Itu kita bisa pilih teman-teman. Nah, ini kita bisa dibuka sebelah mana gitu ya. Ini keren banget sih. Bisa langsung run program di sini guys, di kontainernya ya. Jadi nggak langsung dari pas awal tadi, bisa langsung kita jalankan program tuh dari sini. Keren. Kita coba masuk dulu ke enter visual desktopnya seperti apa teman-teman, tampilan desktopnya. Oke, ini dia tampilan desktopnya langsung full screen ya. Oke. Kita lihat apakah ini otomatis full screen. Di sini enggak ya teman-teman ya. Kalau kita lihat di performance di sini untuk GPU fast stroke-nya ada, frame rate generation juga masih ada, kemudian enable limit FPS juga ada teman-teman, masih sama dengan sebelumnya ya. Performance enhance graphic juga ada sebelumnya. Oke, masih aman. Yang penting di sini ada fitur frame generation. Ini di GTA 5 bisa lebih lancar coy. Mantap ya. Oke. Seperti ini guys ya untuk tampilannya kurang lebih di sini. Ini kita hilangkan dulu aja. Oke, untuk ininya. Kita lihat aplikasi control file manager, enter the registry editor, wine configuration. Oke. Tampilan wine-nya seperti ini ya. Tampilan desktopnya kurang lebih seperti ini. Oke, kita langsung aja keluar. Kita lihat lagi teman-teman yang lainnya. Di bagian grafik ya. Nah, ini ada game resolution paling rendah di 600 dan juga kita bisa custom. Paling tinggi natifnya di UHD ya, Ultra HD. Oke. Kemudian di sini ada GPU model spoofingnya ya. Nah, Steam Deck kita juga bisa custom. Nah, oh mantap cuy, mantap ya. Di sini kita bisa ubah device name-nya, vendor ID-nya, device ID-nya. Ini AMD custom GPU 0405 teman-teman. Tapi di sini langsung menggunakan Steam Deck ya. Yang biasanya rata-rata kalau Steam Deck itu untuk grafik ya ataupun untuk GPU model itu biasanya hampir semua game support. Jadi bisa kita mainkan ya. Ini keren banget nih untuk Steam Deck ya. Kita gunakannya itu pakai Steam Deck aja udah guys. Udah ini pilihan terbaiknya. Gitu ya.
Tapi biasanya juga kalau game-game tertentu itu suka menyesuaikan juga guys grafiknya atau GPU-nya. Oke, seperti ini. Kemudian yang lainnya, oke, GPU drivernya ya pastinya di sini kita gunakan sistem driver ya GPU Mali teman-teman ya, karena di sini kita coba di Infinix GT50 Pro ya. Oke. Kemudian VRAM limitnya ini bisa sampai 8000 MB atau 8 GB VRAM-nya. Kita gunakan 4 GB aja ya. Kemudian compatibility. Nah, compatibility ini sangat-sangat berpengaruh teman-temannya dengan game. Ada beberapa game yang harus kita pilih di bagian translation parameternya. Itu ada yang harus gunakan di compatible guys. Gitu ya. Rata-rata kalau standarnya itu dia pakai game preset. Tapi ada beberapa game itu harus pakai kompatibel. Salah satunya di game Dead Space 3. Nah, kalau nggak pakai kompatibel dia nggak bisa masuk. Gitu guys ya. Nah, jadi settingan di bagian compatibility ini sangat berpengaruh ke gamenya. Nah, di sini saya mau coba tes default dulu. Saya nggak bakalan coba otak-atik dulu teman-teman. Jadi ini bawaannya ya secara default dari Game Hub versi 6.0.6. Jadi nanti kita langsung coba tes ya di GTA 5. Kita lihat gimana performanya di semua game yang ada di sini pokoknya. Kita lihat apakah bisa lancar tanpa otak-atik atau perlu di otak-atik. Oke? Langsung aja tuh guys, nanti kita masuk ke game-game yang saya sudah otak-atik ya. Nanti di akhir mungkin saya akan jelasin settingan untuk game ini apa yang harus dirubah ya, ataupun apa yang harus tetap. Oke guys ya, di sini kita sudah masuk nih teman-teman. Ini bisa jalan ya di game Dead Space 3 teman-teman ya. Nih, oke. Di sini FPS-nya lumayan di 30 ya, 29-30 FPS. Nah, ini kita ke sana katanya. Langsung aja kita jalan dan ini grafiknya juga bagus guys ya. Nah, ini sih kita coba tes di Infinix GT50 Pro ya. Nembak teman-teman tuh. Aman ya. Oh, pelurunya nggak ada guys. Oke ya, bisa aman, stabil 29 fps ya. Untuk settingannya nanti saya bahas di akhir video guys ya. Untuk settingannya kita coba tes dulu di sini tuh gameplay gamenya teman-teman ya. Oke, ini salah satu yang paling lancar ya untuk game space. Kita coba nanti ke pertempurannya cuy. Oke guys ya, ini kita sudah mulai dekat ke pertempuran, masih aman di 29-30 fps. Ini stormnya gimana nih ngancurin nih. Oke, ini ada peluru guys, kita ambil, ada peluru, ambil. Oke, ambil, kemudian ini kita reload, mantul. Kita pakai apa nih, hold. Oh my god, waduh, apa nih? Alah, nggak bisa nahan ya. Waduh, ambil, pick up. Sini nggak ada apa-apa ya. Oh, nggak ada apa-apa guys. Oke, kita masuk ke dalam. Lancar guys ini guys, Dead Space guys, mantap sekali ya. Reload banyak kayaknya nih. Ambil. Oh my god. Oh, ini. Oh, reload. Oke. Oh my god. Oke, reload guys. Ini belum mati tuh. Oh my god guys. Panik kok. Anjir.
Apaan itu coy? Wih, press A. Oh, to clean. Naik. Gila guys, ini grafiknya lancar coy. Grafiknya bagus lagi nih ya. Lancar, stabil, 30 fps cok. Apa nih? Open gimana nih? Gimana open nih cok? Ini pijit apaan? Oh, ke sini. Nggak bisa dibuka ya? Harus gimana nih coy? Harus gimana sih ini ya? Oke, yang jelas di sini teman-teman ini bisa jalan lancar ya untuk Dead Space 3. Mantap sekali ini di game H versi 6.0.6 ya, terbaru. Oke, nanti di akhir kita bahas settingannya guys ya. Yang jelas ini lancar dan aduh seru banget, ini lihat grafiknya juga bagus. Asik ke sini guys ya. Seriusan ini mantap. Oke, kita coba teman-teman ya di game berikutnya. Oke guys, di sini kita coba game kedua. Ini kita coba tes game The Forest ya. Game The Forest cukup stabil teman-teman di sini ya. Di sebelumnya kita coba tes untuk di Infinix GT 50 Pro ya. Itu FPS-nya bahkan di bawah 15 fps. Nah, sekarang di sini kita bisa dapat di 50-an fps teman-teman ya. 40 lah ya. Tuh, teman-teman bisa dilihat. Ini cukup lumayan ya di 40-an fps ya. Tuh, teman-teman ya. Oke. Bisa tebang pohon gak nih? Kita coba ke tengah hutan. Loncat. Apa sih loncat? Ih, kok palunya hilang ya? Oh, palunya hilang, guys. Larinya gimana sih? Oh, ini lari nih. Kita coba guys ke arah sana. Ini capek kayaknya ya. Ngeri banget guys, lihat pesawatnya mendarat darurat tapi kepalanya nggak ada ya. Coba ke sini, lumayan lah 30-an fps guys. Masih bisa kita mainkan. Oh, shadownya ada. Jadi kita pakai grafik yang low. Kita kemana ini guys? Harusnya tadi di area tadi ya. Jangan terlalu jauh. Kelinci guys. Wah, itu bisa buat makan tuh. Oke ya, teman-teman, kurang lebih seperti ini ya. Ini untuk di game The Forest. Lumayan, jadi bisa lebih stabil dibanding sebelumnya guys. Ini di 46-47 fps guys ya. Oke guys ya, tuh teman-teman, ini juga kita coba ambil batu ya. Tuh, ini nanti kita bisa pakai buat ngegedik apa gitu ya, buat ngebuka apa gitu ya. Ini The Forest tuh memang game ini guys survival gitu ya, game survival nih, bisa lumayan lancar guys ini ya. Nanti untuk settingannya saya coba perlihatkan teman-teman ya di akhir video ini teman-teman ya. Nah, ini berarti dua game ya, tadi Dead Space 3 kemudian The Forest bisa jalan. Nah, kemudian kita coba teman-teman untuk GTA 5 Legacy, apakah bisa normal, lancar, stabil, atau malah nge-crash terus teman-teman ya. Kita coba lihat guys ya. Oke guys ya, di sini kita sudah masuk nih di dalam game GTA 5 Legacy ya. Dan ini bisa stabil 60 fps guys. Lihat, ngeri banget teman-teman tuh ya. Ini kita coba tes di Infinix GT 50 Pro dengan game H versi terbaru 6.0.6. Ini lebih lancar guys, asli guys. Lihat. Biasanya di sini tuh dia berat ya. Tapi di sini aman guys. Oke, enak banget tuh. Terus tembak-tembakannya juga aman ya. Enak banget ini. Tuh guys ya. Oke, ini dia. Reload. Oke. Dia ngumpet ke kanan guys.
Dia ngumpat ke kanan guys, ke sini dia. Oke, kita ambil guys, senjatanya bisa diambil gak ya? Oh nggak bisa, bisa diambil guys senjatanya. Ayo cepat maju guys. Lihat guys, ini lancar guys ya, 60 fps loh ini cok. Asli ini. Kenapa tuh ketembak tuh? Aduh, ketembak cok. Matoy. Oke ya teman-teman, di sini aman, lancar ya. Oke, nanti teman-teman bisa dicoba aja ya. Ini dengan settingannya nanti di akhir video saya jelasin guys. Untuk di game-game yang tadi kita sudah coba tes ya, ada Dead Space 3, ada The Forest, dan juga ini ada GTA 5 Legacy guys. Ini lancar guys, lihat 60 fps ya. Oke teman-teman ya, langsung aja nanti kita coba lihat di settingnya ya, setting terbaik untuk di Game Hub versi 6.0.6 ya, di Infinix GT VV Pro atau di MediaTek teman-teman ya. Oke, atau di MediaTek. Nanti kita lihat guys ya, saya jelasin nanti untuk settingan terbaiknya di Game Hub 6.0.6. Oke teman-teman ya, nanti kita langsung aja bahas teman-teman ya di settingnya. Oke guys ya, nah di sini untuk setting GTA 5 teman-teman ya. Nah di sini untuk di input dah teman-teman ya, ini kita gunakan seperti ini, generalnya seperti ini, kontainer nggak usah dirubah, grafik. Nah ini grafik kita gunakan resolusinya 800x600, GPU-nya kita gunakan Steam Deck ya. Oke, kurang lebih seperti ini. GPU drivernya gunakan sistem. Ini DXPK-nya 110.3, DXPK-nya seperti ini ya teman. PKD 3D-nya 2.12, VRAM-nya kita gunakan yang 8GB teman-teman, atau bisa gunakan yang 4GB aja cukup untuk GTA 5 Legacy ya. Oke, kemudian di bagian compatibility-nya kita gunakan Proton 11.0 teman-teman ya. Nah ini untuk di game GTA 5 ya. Nanti teman-teman bisa langsung coba aja dengan gunakan settingan seperti ini ya. Tuh teman-teman ya. Oke. Nah, sekarang di sini kita coba settingan untuk di Dead Space 3 teman-teman. Nah, ini untuk settingan di Dead Space 3 ya. Untuk inputnya seperti ini, generalnya seperti ini, kontainer nggak dirubah, grafiknya kita gunakan res 1280x720, tadi bisa lancar di 30 fps teman-teman. Untuk GPU modelnya kita gunakan yang Steam Deck ya. Kemudian untuk direct performance panelnya kita gunakan seperti ini, disable window manajernya, oke. DXPK seperti ini. Untuk VRAM limitnya kita gunakan unlimited teman-teman ya, kita gunakan unlimited untuk di sini. Kemudian compatibility. Nah, compatibility untuk compatibility layer di sini gunakan Proton 9.0 X643 ya. Kemudian translation parameternya kita gunakan compatible. Harus seperti ini guys. Kalau nggak seperti ini nggak bisa jalan untuk game Dead Space 3-nya ya. Nah, CPU translatornya gunakan box 64037B1 ya. Core CPU limitnya unlimited. Gitu guys. Kemudian komponen di sini gunakan PIC Redis 2022 ya. Nah, ini penting untuk di Dead Space 3 biar lancar juga lagi seperti tadi di gameplaynya ya. Oke, selanjutnya di sini untuk di game The Forest teman-teman ya. Nah, untuk The Forest seperti ini guys untuk settingnya ya. Kita coba general. Oke, di general aman seperti ini, kontainer grafik. Nah, di grafik kita gunakan 800x600. Ke bawah drivernya seperti ini teman-teman ya, GPU drivernya kita gunakannya sistem. Kemudian di XPK-nya ini, VRAM-nya kita gunakan yang 8GB. Berhubung game The Forest ini berat banget ya. Kemudian compatibility-nya kita gunakan Proton 11.0. Kemudian translator parameternya kita gunakan yang stabil ya teman-teman nih, stabil.
ke bawah ya. Untuk CPU translatornya kita gunakan yang ini, dan untuk CPU core-nya pakai unlimited. Gitu cuy ya. Ini full pembahasan dan sekaligus juga setting terbaik di GameHub 6.0.6. Nanti settingan ketiga ini sebagai sampel bisa dicoba di game-game yang lain cuy, untuk settingan ya, untuk customisasi game-game. Nanti kalau misalkan nggak jalan nih, coba settingan yang dipakai di GTA 5, coba settingan yang dipakai di The Forest, bisa dicoba settingan yang ada di Dead Space 3. Gitu guys ya. Oke, semoga ini bisa menjadi informasi dan referensi. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Jadi lebih mantap cuy. Untuk game hub versi 6.0.6 ini terbaik ya. Kita coba tes di Infinix GT 50 Pro, sejatinya HP gaming. Mantap.